Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL daring di SMK Negeri 5 Pandeglang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua masuk ke dalam ruang Zoom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, ada kendala? Ya, Bu. Ada, Bu. Bu. Ada kendala untuk masuk ruang Ada, Bu. Zoom? Oh, koneksi Iya, Bu. internetnya. Oke. Baik, semoga cepat stabil ya koneksi internetnya ya. Ada berapa orang kita? Ya, hadir semua? Cuma ada 17, Bu. 17, Bu. 17 tapi belum ini Iya, semua Bu. ya? Iya, Bu, soalnya koneksinya putus-putus. Oh, ya. Berarti dari 17 hampir rata-rata yang ngelek-ngelek ya? Bu. Oke, baik. Materi yang Ibu sudah bagikan, sudah dibaca, Nak? Sudah di-download? Bu. Sudah? LKPD-nya juga sudah itu ya, disiapkan ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua, Nak? Apa tak, Bu? Sehat semua hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Berarti dari 20 yang hadir 17 ya. Yang hadir 17 orang. Nanti yang hadir jangan lupa isi link itu ya. Silakan isi dulu link daftar hadirnya. Sudah, Bu. Di itu ya, di WA di Bu kirim ya. Ya, Bu. Nah, silakan di Udah, Bu. Sudah, Bu. sudah ya. Yang tak masuk hari ini 3 orang siapa, Nak? Gimana, Bu? Imron, Bayu, Ayo. Aman, Bu. Ketiganya kenapa tidak hadir? Sakit atau Sakit, Bu. tidak ada keterangan atau izin? Sakit, Bu. Ya. Sakit, Bu. Ya, mudah-mudahan mereka segera lekas sehat ya dan dapat beraktivitas kembali seperti semula ya, seperti hari-hari biasanya. Oke. Yel-yel kita, apa kabar? Kita yel-yel dulu ya. Apa kabar? Luar biasa.
Ripan. Ipan. Maju bersama kita semua. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Ya. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu minta satu orang dulu tolong untuk memimpin doa. Siap, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita menyanyikan lagu Mas Rimbawan ya, supaya semangat rimbawan kita selalu ada di setiap langkah kita ya. Oke. Udah siap? Keluarkan semua suaranya ya. Yang kompak. Terima kasih banyak sudah menyanyikan lagu Mas Rimbawan ya, supaya integritas kita dan selalu ada ya. Jadi tujuan manfaat kalian belajar tentang habitat satwa liar ini nanti apabila kalian sudah tamat sekolah SMK ataupun kuliah, nanti udah tamat dan bekerja, kalau bekerja di kehutanan misalnya ya, baik itu di Taman Nasional ataupun di KSDA atau misalnya di Dinas Kehutanan, paling tidak kalian sudah dapat
ilmunya ya, pembinaan habitat dan populasi ya. Bisa kalian terapkan nanti ke depannya untuk misalnya perencanaan konservasi sumber daya hayati ya, atau untuk pelestarian habitat dan satwa liarnya ya. Jadi mungkin saat ini belum kalian rasakan manfaatnya, paling tidak kalian sudah punya atau sudah ada rasa nilai sikap positif ya. Misalnya rasa tanggung jawab, rasa peduli lingkungan itu ada dalam kegiatan pembelajaran ini, sehingga nantinya kalian ke depannya sudah siap untuk bekerja dengan bekal ilmu yang sudah ada hari ini. Ya, itu motivasi dari Ibu. Jadi harapan Ibu ya belajarlah sungguh-sungguh ya, walaupun sekarang belum kalian rasakan manfaatnya, nanti ke depannya insya Allah akan kalian rasakan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mungkin Ananda semua masih ingat minggu kemarin apa yang sudah kita pelajari? Tipe-tipe habitat satwa liar, Bu. Ya, tipe-tipe habitat satwa liar. Baik. Apakah semua tempat dapat disebut sebagai habitat satwa liar? Nggak tahu, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Ya, tidak. Ya. Tidak ya, tidak semua tempat bisa kita sebut atau kita katakan sebagai habitat satwa liar. Jadi suatu tempat itu bisa dikatakan sebagai habitat satwa liar, paling tidak dia memiliki komponen-komponen habitat satwa liar ya. Baik, materi kita hari ini masih tentang habitat satwa liar ya. Nah, submateri pokoknya hari ini adalah komponen habitat satwa liar, relung, kemudian perbedaan habitat dan relung. Nah, kompetensi dasarnya masih sama ya. Untuk pengetahuannya menguraikan komponen habitat satwa liar, dan untuk keterampilannya menunjukkan komponen habitat satwa liar. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan komponen habitat satwa liar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian relung. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan komponen habitat satwa liar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis komponen habitat satwa liar. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis perbedaan habitat dan relung. Yang keenam, peserta didik dapat menyajikan komponen habitat satwa liar. Dan yang ketujuh, peserta didik dapat menyajikan perbedaan habitat dan relung. Nah, ini sistem penilaiannya ya, teknis penilaiannya. Teknis penilaiannya pertama penilaian sikap, bentuknya nanti dari observasi pengamatan. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, tanya jawab, tes tertulis, penugasan yaitu pengisian LKPD, kemudian untuk penilaian keterampilan, laporan hasil diskusi kelompok. Nah, skenario pembelajaran kita hari ini yang pertama nanti Ananda secara berkelompok berdiskusi membahas permasalahan di LKPD secara sinkronus. Sinkronus itu artinya tetap itu ya, tetap maya ini ya, melalui berikut Zoom. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara sinkronus. Yang ketiga, menarik simpulan bersama secara sinkronus. Kemudian yang keempat, mengerjakan soal post-test di akhir kegiatan inti secara sinkronus melalui Google Form. Ya, nanti dikerjakan melalui link Google Form-nya ya. Udah Ibu kirim di WA-nya, WA Group. Kemudian yang kelima, refleksi pembelajaran secara sinkronus pada kegiatan penutup. Nah, jadi ini kegiatan pembelajaran kita hari ini, skenarionya ya. Nah, di pertemuan kemarin, pertemuan 1, itu kita sudah mempelajari definisi habitat dan tipe-tipe habitat satwa liar. Nah, di pertemuan yang kedua ini, kita akan mempelajari komponen habitat, relung, dan perbedaan habitat dan relung ya untuk satwa liarnya. Nah, untuk di pertemuan nanti selanjutnya itu akan membahas pakan dan koper. Jadi kita fokus hari ini ke pertemuan 2 ya, materinya ini ya.
Baik, sebelum Ibu lanjut, masih ingat kemarin pengertian habitat satwa liar tadi sudah dijelaskan kawannya ya. Habitat satwa liar dapat didefinisikan sebagai tempat hidup satwa liar yang mampu mendukung kehidupan dan perkembangan satwa liar secara normal. Nah, ini peta konsep untuk materi kita hari ini ya. Jadi habitat satwa liar itu yang dipelajari di sini adalah komponen habitat satwa liar, relung, dan perbedaan habitat dan relung. Nah, secara garis besar, komponen habitat satwa liar dibedakan berdasarkan komponen yang mengendalikan kehidupan satwa liar dan berdasarkan komposisinya ya. Jadi komponen itu secara garis besar dibagi dua tadi ya. Nah, komponen yang dapat mengendalikan kehidupan satwa liar, saya ulang ya, komponen yang mengendalikan kehidupan satwa liar itu ada 4. Ya, ada 4 komponennya. Yang pertama pakan atau food, yang kedua pelindung atau cover, yang ketiga air atau water, yang keempat ruang atau space. Kemudian berdasarkan komposisi, komponen habitat satwa liar itu dibedakan menjadi 3 komponen utama, yaitu biotik, fisik, dan kimia. Ada yang sudah baca? Apa itu komponen biotik? Ada yang tahu komponen biotik, nah? Kalau biotik artinya apa? Biotik itu komponen yang berasal dari makhluk hidup, ya. Oke. Baik, Ibu share lagi ya. Nah, oke ya. Kalau pakan ini adalah makanan yang menjadi makanan bagi satwa liar, bisa berupa vegetasi, ya. Kemudian bisa juga berupa daging, ya. Itu untuk pakanannya. Kalau pelindung itu adalah tempat yang bisa menjadi pelindung bagi satwa liar. Nah, bisa tebing, ya, bisa pohon, bisa semak, ini dia pelindung. Kemudian air, ini adalah sumber mata air atau sumber air yang bisa dijadikan tempat satwa untuk minum. Kemudian kalau ruang, ini adalah ruang gerak satwa liar, ya, untuk dia mencari makan, mencari apa namanya, ruang tempat dia untuk mencari makan, untuk mencari pasangannya, dan juga untuk berkembang biak. Kalau komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari vegetasi, ya, kemudian satwa liar, kemudian organisme mikro, ya. Kalau yang fisik itu contohnya tanah, air, kemudian topografi, iklim, itu contoh dari komponen fisik. Kalau komponen kimia itu adalah komponen yang meliputi unsur-unsur yang ada pada komponen biotik dan komponen fisik. Contohnya kalau komponen kimia itu misalnya kalau tumbuhan itu fotosintesis menghasilkan oksigen, menghasilkan H2O, ya. Nah, kemudian kalau di dalam tanah itu komponen fisik mengandung unsur apa saja kimianya? Ada unsur misalnya fosfor, ada unsur nitrogen, ya, ada unsur karbon. Nah, dalam tubuh makhluk hidup juga biotik itu banyak mengandung unsur karbon. Itu contoh dari ini ya, komponen kimia. Nah, biasa juga kalau pada malam hari sering kita lihat ada kunang-kunang atau ada daun serasah daun ya yang bercahaya, itu artinya tubuh makhluk hidup itu mengandung fosfor, ya. Makanya dia apa seperti kayak bercahaya begitu ya. Selain itu ada juga belerang, ya. Nah, belerang itu biasanya di komponen fisik, ya, unsur kimia yang terdapat pada dalam komponen fisik. Kita lanjut. Nah, yang baru kalian dengar mungkin relung, ya. Ibu
jelaskan sedikit relung. Relung merupakan peranan total dari semua makhluk hidup dalam komunitasnya, ya. Kemudian kalau ini apa namanya? Relung itu juga bisa dikatakan peran organisme dalam lingkungan. Ada yang mau tanyakan sampai sini, Nak? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Tidak ada, Bu. Nah, Ibu akan paparkan sedikit materi kita ya, supaya nanti apa namanya membantu kalian untuk menganalisis permasalahan yang berikutnya ya. Nah, jadi ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, apa namanya cakupan materi kita hari ini ya. Antara lain tadi ada komponen habitat satwa liar, relung, kemudian perbedaan habitat dan relung. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan apa namanya contoh-contoh komponen habitat satwa liar. Baik, Ibu masuk ke sini. Ibu jelaskan relung sekali lagi ya supaya kalian lebih paham. Relung merupakan peranan total dari semua makhluk hidup dalam komunitasnya atau peran organisme dalam lingkungan. Nah, perbedaan relung dengan habitat ya, ini harus kalian perhatikan benar-benar perbedaan relung dan habitat. Kalau habitat merupakan ruang khusus tempat organisme hidup. Kalau relung merupakan peran organisme dalam lingkungannya. Jadi beda ya, kalau ini kita bicara tentang apa namanya tempat, kalau ini relung kita bicara tentang peran. Nah, habitat berdasarkan kondisinya dibedakan menjadi dua, yaitu habitat mikro dan habitat makro. Ya. Nah, kalau habitat makro merupakan habitat yang bersifat global dengan kondisi lingkungan yang bersifat umum dan luas, misalnya gurun, pasir, pantai, pantai berbatu karang, hutan hujan tropika, dan sebagainya. Sebaliknya, habitat mikro merupakan habitat lokal dengan kondisi lingkungan yang bersifat setempat yang tidak terlalu luas, misalnya kolam, rawa, rawa payau, berlumpur, lembek dan dangkal, danau, dan sebagainya. Ketersediaan habitat menunjukkan pada aksesibilitas. Ketersediaan habitat menunjukkan pada aksesibilitas komponen fisik dan biologi yang dibutuhkan oleh satwa. Berlawanan dengan kelimpahan sumber daya yang hanya menunjukkan kuantitas habitat masing-masing organisme yang ada dalam habitat tersebut. Nah, sedangkan kualitas habitat menunjukkan kemampuan lingkungan untuk memberikan kondisi khusus tepat untuk individu dan populasi secara terus-menerus. Kualitas merupakan sebuah variabel kontinu yang berkisar dari rendah, menengah, hingga tinggi. Kualitas habitat berdasarkan kemampuan untuk memberikan sumber daya untuk bertahan hidup, reproduksi, dan kelangsungan hidup populasi secara terus-menerus. Nah, baik ya. Ibu akan mengajak kalian menyimak video, ya, ada beberapa video. Tolong disiapkan LKPD-nya ya. Setelah tayangan video ini, nanti Ibu ingatkan kalian tugasnya untuk berdiskusi kelompok. Ibu tayangkan dulu video yang pertama ya. Silakan disimak dulu ya. This is going to be the end of the road for a lot of salmon. These bears are really hungry. They haven't tasted salmon for 10 months, and the big males battle for the best fishing spots. The longer the salmon take over their journey upstream, the weaker they become.
short exploratory leaps to see where the bears are. But they don't always get it right. This mother bear has been waiting months for this moment. Competition is fierce for these first salmon, even between a mother and her own cubs. More and more fish arrive at the foot of the falls. Oke, saya ulang. Baik, tadi sudah kita simak ya tampilan tayangan video habitat satwa liar. Satwa liar apa saja yang ada di dalam tayangan itu tadi, Nak? Beruang sama ikan Edi? salmon. Ya, beruang dengan ikan salmon. Ya, ada permasalahan yang bisa kita angkat dari tampilan video tadi? Apa yang membedakan habitat dengan relung, Bu? Oh ya, habitat dengan relung, iya. Kemudian apa lagi? Bagaimana perilaku makan satwa liar? Iya, perilaku makan satwa liar. Ada lagi? Peran satwa liar dalam lingkungannya, Bu. Ya. Nah, jadi permasalahan tadi itu akan kita jadikan tujuan kita pembelajaran hari ini ya. Nanti akan kita analisis komponen habitat satwa liar ya yang ada dalam keempat video yang akan Ibu tayangkan. Tadi udah satu Ibu tayangkan ya. Nah, nanti kita akan belajar melalui diskusi kelompok ya. Jadi nanti kelompok 1 itu dan kelompok 4 menganalisis 4 buah video tadi ya. Jadi nanti betul-betul disimak ya videonya, dicatat apa yang nampak di situ ya. Nah, nanti di WA juga ada, di LKPD-nya juga ada ya. Nanti dari 4 video itu ya, nanti kalian presentasikan. Cukup nanti bagian kelompok 1 hanya mempresentasikan video yang pertama, kelompok 2 mempresentasikan video yang kedua, dan kelompok 3 mempresentasikan video ketiga, dan yang kelompok 4 mempresentasikan yang video keempat. Jadi walaupun nanti di LKPD-nya ditulis semua hasil pengamatannya, tapi yang disajikan berbagi ya, berbagi tiap kelompok. Baik, Ibu kembali tayangkan video untuk video kedua, ketiga, dan keempat. Tolong diperhatikan benar-benar ya. Nah, sambil disimak, sambil dicatat apa yang ada dalam tayangan video itu ya, Nak.
Baik, kita lanjut video yang ketiga ya. Disimak benar ya. Hewan singa dan macan tutul adalah dua pemangsa yang ditakuti. Mereka adalah pemburu yang sama-sama kuat dan berbahaya. Tidak sedikit momen di mana singa mencuri buruan macan tutul, karena dari segi ukuran singa lebih besar dan kuat. Tetapi, bagaimana jika keduanya bertemu? Apa yang akan terjadi? Wah, bisa jadi sebuah pertarungan yang bisa mengerikan ya guys. Awalnya, seekor macan tutul berhasil mendapatkan mangsa dan menyantap makanan lezatnya di atas pohon. Akan tetapi, rupanya singa yang lapar ini penasaran dan mencoba memanjat pohon untuk merebut buruan macan tutul. Beginilah detik-detik singa menyergap macan tutul di atas pohon. Kedua hewan predator terlibat pertarungan sengit hingga batang pohon patah dan mereka terjatuh. Sayangnya, seekor macan tutul malang ini kemudian memilih melarikan diri karena jumlah singa cukup banyak. Sementara itu singa dan kawanannya berhasil merebut buruan macan tutul tersebut. Kita lanjut ke video keempat. Spontan. Baik ya, sudah 4 video yang tadi Ibu sajikan dan sudah kalian simak. Oke, silakan kalian berkelompok ya, satu kelompok. Ini kan ada berapa? 17 ya? Ada berapa ini? Partisipannya. Ya, silakan berkelompok. Tadi ada 17. Berarti satu kelompok ada 4, ada 5 ya. Nanti
silakan masuk ke ruang breakout Zoom ya. Nanti ya di sana kalian berdiskusi kelompok ya, tapi sebelumnya coba dibaca dulu LKPD-nya. Ada yang mau tanyakan? Apa yang belum dipahami tugas-tugasnya, silakan tanyakan sebelum kalian masuk ke ruang breakout Zoom. Tidak ada? Bu. Nah, Ibu share screen sebentar ya. Sudah nampak LKPD-nya, Nak? Sudah, Bu. Di mana, Bu? Sudah ya. Jadi, ini tujuan pembelajarannya. Ya, di sini ada peta konsep. Nah, kalian ini petunjuk dari pengisian LKPD-nya ya. Kalian baca bahan ajar dulu ya di Google Classroom-nya. Kemudian doa dulu sebelum mengerjakan. Kemudian perhatikan permasalahan yang ada dalam LKPD. Lakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD. Sebelum Anda mengerjakan, berusahalah untuk mencermati apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian cobalah untuk mengkolaborasi setiap pengetahuan yang Anda miliki sebelumnya. Tanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan dalam pengerjaannya. Setelah selesai diskusi, tulisan jawaban diskusi kelompok itu dituangkan melalui LKPD ini ya. Kemudian kirimkan hasil pekerjaannya nanti melalui Google Classroom yang telah disediakan paling lambat sebelum pertemuan pada materi berikutnya. Nah, baik, selamat mengerjakan LKPD. Teruslah belajar untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ini tadi kalau kalian masih belum jelas video yang Ibu tampilkan, ini ada tinggal kalian scan pakai HP-nya ya. Nah, scan barcode-nya. Jadi nanti ada 4 video di sini. Jadi nanti silakan kalian analisis semua isi tayangan dalam video ini ya. Jadi di sini ada tayangan video tentang itu komponen habitat satwa liar, relung ya. Nanti bisa kalian diskusikan apa saja yang ada dalam tiap video ini yang termasuk dalam komponen habitat satwa liar ya. Nah, ini laporan hasil diskusinya nanti berupa tabel seperti ini, nanti kalian isi ya. Semua pertanyaan ini tolong jawab sesuai di tabelnya. Jadi kolom kedua ini misalnya nomor 1 berarti video 1. Di sini pertanyaannya jenis habitat berdasarkan kondisinya. Ini termasuk di video 1, video 3 ini dan video 4. Itu termasuk jenis habitat apa? Yang kedua, komponen habitat yang dapat mengendalikan kehidupan satwa liar pada habitat yang ada dalam tayangan video itu apa saja. Nanti dituangkan di sini ya. Ada berapa? Nah, ini bisa kalian cari di bahan ajar, cocokkan. Ya, kemudian baru kalian sesuaikan dengan hasil tayangan yang kalian amati di videonya itu. Nah, kemudian yang ketiga, komponen utama dari habitat satwa liar ya. Ini ya. Jadi komponen utama dari habitat satwa liar. Nah, ada berapa? Ada 3 ya. Nanti kalian uraikan di sini. Kemudian apa saja yang termasuk dalam ketiga komponen utama penyusun habitat satwa liar. Kemudian ada pertanyaan, relung apa yang ada pada habitat yang Ananda analisis dan berikan alasannya. Kalau Ananda memberi nama relungnya seperti itu ya, pasti ada alasannya. Nanti dituliskan alasannya di sini ya Nak ya. Oke. Nah, kemudian yang tugas ini tugas individu ya. Ini nanti dikerjakan di saat di rumah ya. Jadi ini pekerjaan rumahnya untuk laporan individu. Jadi yang hari ini kerjakan tugas diskusi kelompok ya. Setelah diskusi nanti kalian presentasikan. Baik, untuk setiap kelompok ini semuanya diisi. Kemudian nanti untuk presentasinya kelompok 1 itu mempresentasikan video pertama, kemudian untuk yang video kedua dipresentasikan oleh kelompok 2 dan video ketiga dipresentasikan oleh kelompok 3 dan yang terakhir kelompok 4 mempresentasikan
hasil analisis dari habitat satwa liar ya yang ada pada video 4. Nah, selanjutnya silakan kalian stop streaming dulu ya. Nah, silakan. Nah, selanjutnya silahkan kalian masuk ke ruang breakout room ya. Nanti setelah masuk jangan keluar dulu. Nanti akan Ibu pantau kerjaan kalian masing-masing dalam ruangan itu ya. Nanti silahkan di-join ya. Join sebelah kanan yang tanda biru ada tulisan join. Sesuai dengan kelompoknya ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke, silakan join masing-masing sesuai dengan ruangan dan kelompoknya. Nanti jangan keluar dulu, nanti Ibu yang akan mengeluarkan kalian dari ruangan itu ya. Dari breakout room-nya. Fahmi belum masuk? Tadi gangguan sinyalnya, Bu. Ini mau masuk. Ya. Coba lagi ya. Oke, Ibu ke ruang Weh dah. Weh join weh. Weh. Di join gue aja dah. Itu kan udah mi kan. More. Kan suruh dia udah maghrib mana kan nih? Tuh. Nomor korek. Udah bisa, Bu. Udah bisa masuk. Sebenarnya saya bukan dia mau kedua sebenarnya. Nggak bisa masuk, Bu. Kalau dia mah Coba dibuka kamera semuanya. Tolong kameranya dibuka semua. Oke. Sudah semua ya tugas-tugasnya untuk mengerjakan LKPD tadi. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke presentasi kelompok. Kelompok siapa dulu nih yang mau maju? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Oke, silakan ya. Baik. Silakan kelompok 4 presentasi kelompoknya. Yang lain ya. Dan kalau ada tanggapan silakan nanti disampaikan ke kelompok yang menyajikan. Nah, nanti dalam aturan diskusi kelompoknya, sebentar ya, Sita. Untuk aturan diskusi kelompok, Ibu minta kalian dengan penyampaian baik presentasi maupun tanggapan, sanggahan nanti itu berlaku dengan sopan ya, sesuai dengan aturan diskusi kelompok ya, supaya diskusinya berjalan baik dan lancar. Baik, silakan kelompok 4. Iya. Bu, kelompok 3 aja, Bu. Siap, Bu.
Tadi kelompok siapa dulu tadi yang mau maju? Kelompok 4 ya? Kelompok Sita 4 dulu ada ya? gangguan, Bu. Ya, kelompok 4 ada gangguan. Silakan. Dede kelompok berapa? Assalamualaikum. Enggak, Bu. Kelompok 3, Bu. Keluar dulu. Bisa ya? Oh ya, oke, dah silakan, dah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis habitat berdasarkan kondisi. Mana iya kak dia? Video opat. Mana? Iya nak. Markohabitat. Pakan, rumput dan daun merupakan pakan bagi jerapah dan rusa timur. 2. Pelindung. Pohon digunakan jerapah dan rusa timur untuk berlindung. 3. Air. Merupakan sumber air minum bagi jerapah dan rusa timur. 4. Ruang. Area yang cukup luas untuk pergerakan mencari makan, pasangan dan berkembang biak bagi jerapah dan rusa timur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Sita. Dari kelompok lain, ada yang memberi tanggapan untuk kelompok 4? Silakan. Angkat tangannya dulu ya. Kelompok 4 Saya, Bu. itu, iya. Ya. Baik, ada Apa yang mau yang ditanggapi? terjadi? Coba diulang dulu, Dede. Ya. Apa yang Ada terjadi kelompok jika lain? dua spesies dengan relung dan habitat yang sama dan habitat terisolasi berkompetisi untuk mendapatkan bahan makanan? Ya. Bagaimana kelompok 4? Bisa ditanggapi? Pertanyaan dari Dede. Izin menjawab. Ya. Akan menimbulkan kompetensi tersebut terjadi pada habitat yang terisolasi akibatnya. Dalam jangka waktu yang lama, salah satu spesies akan kalah dan hilang dari ekosistem tersebut atau salah satu mencari relung ekologi yang baru. Gimana? Bang Dede, bisa terima jawabannya? Ya, Bu. Ya. Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 1. Udah siap belum nih kelompok 1? Silakan kelompok 1. Kelompok 3 aja, Bu. 3 aja, Bu. Boleh. Ya, yang siap aja dulu. Silakan kelompok 3. Silakan. Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Aspek yang diamati dan dianalisis. 1. Jenis habitat berdasarkan kondisi. Makrohabitat. 2. Komponen habitat yang dapat mengendalikan kehidupan satwa liar pada habitat yang ada dalam tayangan video. Pakan, food. Rusa merupakan pakan bagi macan tutul dan singa. Perlindungan koper,
Pohon dan semak-semak digunakan macan tutul dan singa berlindung. 3. Komponen utama dari habitat satwa liar jenis. Air water merupakan sumber air minum bagi macan tutul dan singa. 4. Relung apa yang ada pada habitat yang Ananda analisis dan berikan alasannya. Ruang spek area yang cukup luas untuk pergerakan mencari makan, pasangan dari berkembang biak bagi singa dan mencari tutul. Ya. Baik, dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok dari kelompok 3? Ya, silakan Mbak Sita. Jelaskan interaksi apa yang ditunjukkan macan tutul dengan singa saat berburu mangsanya. Bagaimana kelompok 3 bisa ditanggapi? Atau ditampung dulu? Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil menunggu kelompok 3 menjawab untuk pertanyaan Mbak Sita dari kelompok 4. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Interaksi antara macan tutul dengan singa adalah kompetisi dalam hal merebutkan makanan dalam mempertahankan hidupnya. Ya. Jadi sudah dijawab oleh kelompok 3. Mbak Sita bisa di persaingan tadi antara macan tutul dengan singanya sudah terjawab ya? Baik, terima kasih kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok. Ada lagi yang ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 1 ya. Nggak ada, Bu. Ada. Baik, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 mana? Langsung ke dia, abutannya langsung ke dia. Baca ini ke diri. Oh, nomor 2 izin ya? Nomor 2 izin ya? Kelompok 2 Nomor 2 ya? sudah selesai? Sudah. Oh iya, Rumsa, silakan Rumsa. Oh Edi, ya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Tolong diulang Edi, suaranya tidak terdengar. Coba lebih dekat itunya ya, tidak terdengar suaranya. Sebentar Edi. Edi, bisa dengar suara Ibu? Suara Edi tidak terdengar loh Ibu. Maaf, Bu. Dulu, Bu.
Jadi gimana? Siapa yang mau melanjutkan? Kelompok 1, kelompoknya Dedek, belum siap kah? Kelompok Nusa. Lanjut kelompok 2 aja, Bu. Kelompok 2 Nah, siap, Bu. silakan. Ya, kelompok 2, silakan. Siapa yang akan mempresentasikannya? Ya, silakan. Kelompok 1 itu, Bu. Ya, silakan. Nge-lag, Bu. Itulah, dari suaranya tidak terdengar, nge-lag, yang ngomong pun tidak terdengar. Kelompok 2 sama kelompok 1 lagi nge-lag, Bu. Nge-lag, Bu. Ya. Katanya Di sana hujan kah? Di sana hujan kena? Gimana, Bu? bisa Bu mendung. Padahal tidak hujan ya? Nge-lag, Bu. Sekali ini, Bu. Sinyalnya, Bu. Yang bagus kameranya siapa? Maksudnya ini komputernya yang tidak terlalu nge-lag. Ada nggak? Nggak ada ya? Ini, Bu. Oke. Iya, Muhammad Fauzi. Kenapa? Angkat tangan. Irfan dari tadi Ibu lihat happy terus mukanya nih. Coba ngomong. Ada suara nomor. Ayah. Lagi dengarkan apa Irfan? Dengarkan lagu kah? Ibu kelompok 1 lagi, Bu. Iya, silakan. Umsa. Kelompok 2 dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan Sebentar ya, hasil sebentar. diskusi. Kak, sebentar Kak. Ini yang lain mana kok duduknya tidak di posisinya masing-masing? Laptopnya nge-lag, Bu. Oke Kak, tidak apa-apa, lanjut. Silakan diulang. Langsung tadi. Salah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aspek yang diamati dan dianalisis. Jenis habitat berdasarkan kondisi. Makrohabitat. Pakan food, serangga dan ikan kecil merupakan pakan ikan salmon. B. Tumbuhan dan ikan salmon merupakan pakan beruang grazi. 2. Pelindung koper. Goa dan pohon digunakan beruang berlindung. B. Batuan. Di sungai digunakan ikan salmon untuk berlindung. 3. Air. Water merupakan sumber air minum bagi beruang dan ikan salmon. 4. Ruang spesies area yang cukup luas untuk pergerakan mencari makan, pasangan, dan berkembang biakan bagi beruang dan ikan salmon. Sudah, Bu. Oke, baik. Dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi Kak, ya Kak. Sudah menyampaikan hasil presentasi kelompoknya. Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Saya, Bu. Ya. Silakan Sita. Berikan contoh organisme mikro yang ada dalam habitat satwa liar. Ya. Silakan di kelompok 2 ditanggapi pertanyaan dari Mbak Sita. Izin jawab, Bu.
cacing bakteri. Ya, cacing, bakteri, jasad lenik, ya. Itu termasuk organisme mikro. Bisa dipahami ya, Mbak Sita? Oke. Bisa, Bu. Terakhir, kelompok 1, silakan. Mana kelompok 1 nih? Masih Kelompok nge-lag 2, ya dia? Bu. Oh, kelompok 2 tadi kelompok. Oh ya, tadi kelompok 1 Satu grup tadi, saya. Ya, Iya. silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Aspek yang diamati dan dianalisis. Jenis habitat berdasarkan kondisi. Mikrohabitat. Komponen habitat yang dapat mengendalikan kehidupan satwa liar pada habitat yang ada dalam tayangan video. 1. Pakan. Food. Rumput dan daun merupakan pakan banteng. Wildebeest, rusa dan zebra. 2. Pelindung, cover. A. Semak dan pohon digunakan banteng. Wildebeest, rusa. 3. Komponen utama dari habitat satwa liar jenis. 3. Air, water, merupakan sumber air minum bagi banteng, wildebeest, rusa, dan zebra. Relung apa yang ada pada habitat yang Ananda analisis dan berikan alasannya. Ruang, spek, area yang cukup luas untuk pergerakan mencari makan, mencari pasangan bagi banteng, wildebeest, rusa, dan zebra. Udah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Kelompok yang lain, silakan. Jika ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok Ya, 2. Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan Mbak Sita. Apabila terdapat beberapa organisme yang hidup pada relung yang sama, apa yang akan terjadi? Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 2. Izin menjawab, Bu. Akan terjadi persaingan. Dalam persaingan yang ketat, masing-masing jenis mempertinggi efisiensi cara hidup. Masing-masing akan menjadi lebih spesialis, yaitu relungnya menyempit. Udah, Bu. Ya. Baik. Gimana, Mbak Sita? Sudah puas dengan jawaban dari Jaratunisa? Kelompok 2? Was, Bu. Was, Bu. Ya, terima ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 2? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu ingin menanggapi hasil diskusi kelompok kita hari ini ya, walaupun terganggu ya, sinyalnya nge-lag, tapi kalian tetap semangat ya. Ibu salut ya kalian ya. Masih mau belajar, semangatnya masih ada, hebat semua ya hari ini. Nah, Ibu beri aplaus juga ya kepada kelompok yang sudah menyajikan ya, Ibu kasih aplaus, sudah menyajikan dengan baik, kemudian yang bertanya dan beri tanggapan juga sudah bagus sekali ya. Nah, tadi pertanyaannya ada masalah interaksi satwa liar ya. Kemudian ada yang menanyakan organisme mikro ya, bagus sekali. Tapi tadi sudah dijawab itu ya oleh temannya. Nah, baik, dari hasil diskusi kelompok, apakah Ananda semua sudah bisa membedakan habitat dengan relung? Gimana, Dede?
Sampai dengan sekarang sudah bisa membedakan apa itu habitat dengan relung? Kalau belum, baik Ibu akan beri kalian penguatan dulu ya. Sebentar. Sudah tampak? Sudah tampak ini PPT Ibu? Belum, Bu. Halo? Belum, Bu. Sudah. Belum nampak? Belum, Bu. Belum. Iya. Belum. Bentar ya, Ibu. Sekarang gimana? Sudah tampak tampilannya? Belum, Bu. Ada, Bu. Ya, tunggu dulu ya. Mungkin dia lagi loading karena jaringan kalian agak lemah kayaknya di sana. Nanti kalau sudah muncul kasih tahu Ibu ya. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Ibu akan menunjukkan perbedaan antara habitat dengan relung. Ya, coba perhatikan. Nah, baik. Jadi dasar yang membedakan habitat dengan relung itu ada 7 ya. Yang pertama definisi, yang kedua efek, yang ketiga perubahan, yang keempat dukungan, yang kelima fungsi, yang keenam komponen, yang ketujuh alami. Ya, nah kita kaji satu-satu dulu ya. Habitat kalau berdasarkan definisi itu adalah tempat di lingkungan tempat organisme hidup, ya. Atau kalau lebih simpelnya habitat itu Ibu analogikan itu adalah tempat tinggal, ya, atau alamat. Jadi kalau orang biasa nanya di mana tempat, kan bertanya alamat ya. Di mana tempat tinggal badak bercula satu. Nah, itu kan berarti kan alamatnya ya. Kalau dianalogikan habitat seperti itu adalah tempat tinggal atau tempat hidup suatu organisme dalam lingkungannya. Itu namanya habitat. Itu berdasarkan definisi. Kalau relung itu analoginya adalah status fungsional atau peranan suatu organisme dalam lingkungannya ya. Nah, ini dia pengertiannya, relung itu adalah peran suatu organisme dalam lingkungannya. Jadi beda ya. Kalau yang satu tempat, kalau yang ini adalah pekerjaan. Ya, pekerjaan si singa tadi apa? Predator misalnya ya. Pekerjaan si beruang tadi apa? Di dalam video itu. Nah, dia predator juga kan, memangsa ikan salmon ya kan. Nah, itu peran, itu namanya relung. Maka relung itu sebenarnya bagian dari habitat. Ada suatu area yang dimana di situ ada pekerjaan satwanya. Dia bisa sebagai predator atau sebagai konsumen tingkat 1 seperti ini tadi ya, seperti jerapah, kemudian seperti rusa, wildebeest ya, itu kan dia memakan produsen tingkat 1 rumput. Nah, berarti dia konsumen tingkat 1, itu peranannya. Maka di situ disebut relung banteng atau relung jerapah. Nah, itu. Nah, untuk definisi bisa dipahami ya? Gimana? Gimana, Nak? Untuk definisi bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, berdasarkan efek ini ya, berdasarkan efek. Ya, habitat itu berkaitan dengan efek lingkungan terhadap organisme. Sedangkan relung itu berkaitan dengan efek individu pada organisme. Jadi kalau habitat itu efeknya langsung ke lingkungan tempat organisme ya, lingkungan efeknya terhadap organisme. Tapi kalau relung itu berkaitan efek individu pada organismenya. Jadi kalau tadi beruangnya itu ya
akan memberikan efek terhadap ikan salmon. Nah, itu dia. Ya, kalau ini habitatnya itu akan memberikan efek kepada organismenya. Ya, tadi habitat untuk dia mencari makan tadi ya, itu akan mempengaruhi organismenya. Ya, apakah dia bisa melangsungkan kehidupannya? Nah, itu efeknya ya. Nah, kemudian dikaji berdasarkan perubahan. Kalau habitat itu spesiesnya tidak bisa mengubah habitatnya. Ya. Jadi spesies tidak mengubah habitatnya. Kalau relung, suatu spesies itu dapat hidup dalam berbagai jenis ya, saya ulangi. Kalau relung, kalau dikaji berdasarkan perubahan, suatu spesies dapat hidup dalam berbagai jenis relung dalam tahap kehidupannya yang berbeda. Nah, itu ya. Itu kalau berdasarkan perubahan. Jadi kalau relung ini dia masih bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan jenis relung lainnya. Kalau itu cocok untuk organisme itu ya atau spesies itu. Nah, kemudian yang keempat berdasarkan dukungan. Bedanya habitat dengan relung, kalau berdasarkan dukungan, habitat itu mendukung berbagai spesies. Jadi banyak spesies yang didukung oleh habitat itu ya, kayak tadi dalam habitat padang rumput tadi itu ya. Di situ ada zebra, ada rusa, ada banteng. Nah, jadi habitat itu mendukung untuk kelangsungan hidup, untuk menyediakan pakan bagi spesies yang ada dalam habitat itu. Itu artinya habitat mendukung berbagai spesies. Sedangkan relung itu hanya mendukung satu spesies. Jadi area itu hanya bisa mendukung satu spesies, ya. Misalnya kayak tadi hanya mendukung untuk singa atau hanya mendukung untuk macan tutul, ya. Nah, kemudian berdasarkan fungsinya, ya, kalau habitat, zona di lingkungan yang menyediakan makanan, tempat berlindung, perlindungan, dan pasangan untuk reproduksi organisme, itu fungsi dari habitat. Jadi dia menyediakan makanan, tempat berlindung, perlindungan, dan pasangan, serta untuk reproduksi organisme. Kalau relung, itu fungsinya untuk interaksi organisme dengan komponen termasuk lingkungan hidup dan tak hidup. Jadi tidak ada fungsinya untuk yang sama dengan habitat ya, hanya untuk interaksi antara organisme dengan komponen termasuk lingkungan hidup dan tak hidup. Nah, yang keenam, berdasarkan komponen, habitat terdiri dari beberapa relung. Nah, tolong diingat ya, habitat terdiri dari beberapa relung. Kalau relung tidak mengandung komponen apapun. Nah, tolong ingat-ingat. Saya ulangi sekali lagi, berdasarkan komponen, habitat terdiri dari beberapa relung, sedangkan relung tidak mengandung komponen apapun. Nah, kalau dikaji secara alami, kalau habitat itu tempat fisik, tempat tinggal. Ya, seperti kita ya. Kita tinggal di mana? Di rumah. Nah, itu fisik. Kalau relung, itu kegiatan yang dilakukan oleh organisme hidup. Jadi ini berhubungan dengan perilaku ya. Kalau relung itu secara alami dia berkaitan dengan aktivitas satwanya, mencari makan ya. Kemudian dia memangsa, bersaing, berkompetensi, atau aktivitas dia sebagai predator. Nah, itu ke arah perilaku dan aktivitas. Itu kalau relung. Jadi dari 7 dasar yang membedakan habitat dengan relung bisa dipahami ya, Nak ya? Gimana? Ada pertanyaan? Nah, kalau masih bingung, ini Ibu kasih analoginya ya. Nah, analogi habitat dan relung supaya kamu bisa membedakannya. Jika habitat ya, suatu organisme itu kita andaikan adalah alamatnya, ya, kita bisa asumsikan sebagai alamatnya. Kalau relung itu adalah pekerjaannya. Jadi dengan kata lain, relung suatu organisme adalah peranan ekologisnya, bagaimana ia cocok dengan suatu ekosistem,
relung suatu populasi kadal, contohnya ya, pohon tropis, terdiri dari banyak variabel, antara lain kisaran suhu yang dapat ia tolerir, ukuran pohon di mana dia dapat bertengger, waktu siang hari ketika ia aktif, serta ukuran dan jenis serangga yang ia makan. Nah, itu merupakan relung suatu populasi kadal pohon tropis, ya. Jadi itu terkait dengan kemampuan dia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, bentar. Ibu stop screen dulu. Nah, jadi dari yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa dipahami tentang perbedaan habitat dan relung? Nah, nanti kalau misalnya belum paham, bisa kalian analisis lagi dari 7 dasar tadi ya yang membedakan relung dengan habitat. Baik, tadi Ibu sudah beri tanggapan dan penguatan. Ibu minta satu orang dulu bantu Ibu untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang bantu Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan. Yanti. Komponen habitat satwa liar secara garis besar di Oh ya, nge-lag ya. Yanti nge-lag. Silakan. Siapa yang bantu? Oke. Suara Yanti enggak? Iya, silakan Dede. Tolong simpulkan hasil pembelajaran kita hari Komponen ini. habitat satwa liar secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Komponen yang dapat mengendalikan kehidupan satwa liar meliputi pakan, food, melindungi cover air water, dan ruang space. 2. Komponen utama penyusun habitat satwa liar meliputi komponen biotik, komponen fisik, dan komponen kimia. Perbedaan utama antara habitat dan relung adalah bahwa habitat merupakan ruang khusus di lingkungan tempat organisme hidup, sedangkan relung merupakan peran organisme dalam lingkungan. Iya. Dah, Bu. Ada lagi yang mau nambahkan? Baik ya. Bagus sekali. Terima kasih Dede sudah bantu Ibu menyimpulkan. Ya. Nah, baik. Ibu tambahkan sedikit ya. Tolong diingat bahwa komponen utama penyusun habitat satwa liar itu ada 3 tadi ya. Yang pertama tadi komponen biotik. Ya, apa saja komponen biotik? Meliputi apa saja? Apa saja komponen biotik? Ada? Vegetasi. Ya. Apa saja? Yang hidup-hidup kalau biotik itu ya. Air, Air. dan ruang. Nah, itu komponen yang dapat mengendalikan habitat satwa liar. Kalau komponen yang penyusunnya ada 3 yang utama. Ada 3 ya, yang biotik, kemudian yang fisik, dan yang terakhir. Ayo, apa? Komponen kimia ya. Kalau komponen biotik itu ada vegetasi, ada satwa liarnya, kemudian ada organisme mikro. Kalau komponen fisik ada tanah, ada air, ada iklim, ada topografi ya. Nah, kemudian kalau yang komponen
kimia seperti yang tadi sudah kalian sajikan. Ada apa saja komponen kimia tadi? Ada oksigen. Ada apa lagi? Unsur kimia yang ada pada komponen biotik dan fisik? Ada unsur nitrogen, karbon, fosfor, ya kan? Belerang. Nanti, ya, diingat-ingat lagi ya, dibaca. Baik, Ibu, cukupkan diskusi kelompok kita, ya. Kemudian silakan Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk kalian mengerjakan soal pretest, soal post-test ya. Silakan kerjakan soal post-test yang ada di WA, sudah Ibu kirim link Google Form-nya. Silakan dikerjakan. Dibuka dulu ya lewat WA-nya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Jangan lupa tulis namanya ya. Jangan lupa tulis nama. Nanti Ibu akan lihat sini siapa yang sudah masuk nilainya, Ibu cek ya. Nanti ya, Bu. Ya, coba dikerjakan dulu ya. Ini di itu ya linknya di WA. Nah, itu tulis dulu namanya ya. Kelasnya jangan lupa. Nah, kemudian pilihlah jawaban yang benar. Oke, nanti kalau selesai itu sudah diisi, langsung klik kirim ya. Nanti akan muncul langsung nilainya di situ. Odelia sudah selesai? Sudah selesai semua, Nak? Soalnya sudah dikerjakan? Udah, Bu, udah selesai, Bu. Sudah selesai. Oke, udah ada nilainya Ya, belum? Bu. Coba dilihat nilainya. Dedek dapat berapa? Bentar, Bu.
Kok mulai lagi, Bu? Udah, Bu. Udah, Sita dapat berapa nilainya? Gak tahu, Bu, nggak ada nilainya. Loh, enggak otomatis ya? Oh iya. Iya. Nanti Ibu lihat ya. Setelah pembelajaran nanti Ibu kirimkan nilainya. Sudah selesai semua, Nak? Sudah semua? Kalau sudah, coba kameranya dibuka dulu semua. Ibu akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, yang lain mana? Coba kameranya dibuka dulu. Saya memikirkan anak, Kristium. Udah, Bu, udah selesai, Bu. Gimana? Udah selesai, Bu. Udah ngisinya, Bu. Udah ya. Ya, Bu. Oke. Rumsa, Edi, Suhdi, Muin, Fauzi, coba dibuka dulu kameranya. Ya. Ini orangnya kemana nih? Nah, ya, coba dibuka dulu, Nak. Gimana? Oke. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau refleksi dulu proses pembelajaran kita hari ini, apakah sudah ada hasilnya, ya. Ibu mau nanya dulu nih, materi apa yang sudah Ananda pelajari hari ini? Ada berapa materi yang sudah pelajari hari ini? Dede? Komponen habitat satwa liar, relung, dan perbedaan habitat dengan relung, Bu. Iya, bagus sekali. Kemudian materi apa yang sulit kalian pahami dari ketiga materi tadi? Materi apa yang sulit dipahami? Ya, silakan, Rumsa. Materi relung. Ya. Jadi gini ya, kalau mau lebih paham lagi, kalian harus banyak literasi, membaca ya, sering-sering buka internet, lihat contoh-contoh gambar relung ya di habitat satwa liar ya, supaya kalian lebih paham lagi. Jadi jangan lupa membaca ya. Nanti bahan ajar juga jangan sampai di sini, nanti dibaca lagi di rumah ya. Kemudian manfaat apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran materi ini? Dapat mengetahui komponen habitat satwa liar, mengetahui peran satwa liar dalam lingkungannya, Ya. dapat membedakan habitat dengan relung. Oke, baik sekali ya, bagus ya jawabannya. Sudah sangat bagus. Baik ya. Ibu terima kasih banyak ya, kalian sudah ikut terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini walaupun banyak gangguan hari ini ya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran ya, Ibu ingatkan sekali lagi minggu depan pertemuan kita tentang materi pakan dan koper. Kemudian tadi ada tugas untuk keterampilannya individu, untuk nilai keterampilan individu, silakan kalian lihat LKVD-nya dan dikerjakan di rumah. Nanti batas waktu pengumpulannya sebelum hari pertemuan minggu depan, ya. Nah, itu untuk individu ya tugasnya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk mimpin doa. Dede, bisa bantu Ibu mimpin doa? Ya, Bu. Siap, sebelum penutupan marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibuka dulu kameranya, kita foto dulu ya sebelum bubar ya. Boleh ya? Ibu, coba senyum dulu, smile. Udah capek benar ya. Senyum dulu, senyum ya. Walaupun banyak gangguan, banyak hambatan hari ini, ya. Ibu maaf, mohon maaf tadi agak terlambat. Baik, Ibu foto dulu. Bentar. Oke. 1, 2, 3, senyum. Oke, gaya bebas. Satu kali lagi. Gaya literasi, gaya literasi. Gaya literasi. Iya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke ya, Ibu izin live dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa, ketemu minggu depan ya. Bantu Ibu sekali lagi ya. Nanti Ya, ya. Bu. Sama Ya, ya. Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.